Sampai di 800 subscribe itu saya langsung sakit. Itu saya juga pernah mengalami hal terpuruk, kejadian terpuruk. Daniel Owen Podcast, datang duduk Bora. Welcome to Daniel Owen Podcast. Ini adalah podcast ketiganya saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah like, sudah nonton, sudah share video ini, sudah komen sebanyaknya. Terima kasih banyak, Epan Gawan. Dan buat teman-teman yang baru nonton videonya saya ucapkan selamat bergabung. Dan kalian juga harus share video ini sebanyak-banyaknya, karena saya bakalan undang bintang tamu motivasi yang bakalan memotivasi kita semua di sini. Dan kali ini kita kedatangan YouTuber Maumere yang lagi naik daun. Ada ngakak sembarang. Ngakak sembarang Pak di Delon Podcast nih. Belum apa-apa kita sudah ngakak sembarang di sini. Yakin teman-teman yang nonton juga pasti ngakak sembarang. Dan kayaknya kita harus perkenalan diri dulu ini nih. Dari saudari Nona di sebelah yang kemarin katanya hamil terus sudah melahirkan. Lodong Mei juga. Tebon di Desongna. Merabura imitan Mbak. Gakak tuh, suruh bilang. Nona bisa perkenalkan diri dulu. Gigi ini mendibura bomok lo. Pernah saya? Perkenalkan, nama saya Lena alias Cidas. Enak. Aduh. Status mahasiswa. Alamat tempat tinggal di Kampung Kabar. Kira-kira itu saja. Oke, baik, oke. Kita beri tepuk tangan dong. Awalong toh hai walong auto telut pun itu. Dia pirang baun. Oke, saya sebenarnya. Oke, terima kasih banyak. Santai. Dia biasanya gugup tapi biasanya santai. Kenapa? Terima kasih Kakak Daniel Owen sudah mengundang kami di podcast. Apa namanya? Daniel Owen Podcast. Daniel Owen Podcast. Mari Bora. Apa tadi? Mari duduk Bora. Oh ya, mari duduk Bora. Sebelum saya memperkenalkan diri, sebenarnya saya tuh masih benci dengan kau Lena. Dan saya juga sebenarnya tidak mau undang kau ada bersama saya di sini, tapi ya demi kontennya Kakak Daniel, makanya saya harus ajak kau di sini, dan kita dua baik mungkin hanya 5 menit ya. Dari mereka dua lagi marahan, tetapi demi Deal On Podcast mereka bisa hadir di sini. Kita tepuk tangan dong untuk Ngakak Sembarang. Buat teman-teman jangan lupa ya, subscribe juga channel YouTube-nya Ngakak Sembarang ya. Nanti kita taruh di bawah nih. Oke, baik, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Frit. Untuk di Maumere ini teman-teman biasa panggil saya Mame. Oh, Mame. Mame ya. Mamen atau? Mame ya, Mame Frit. Oh, Mame Frit. Kalau di Ngakak Sembarang tuh orang biasa panggil Kobus. Oh, jadi Mame Frit. Mamen Frit. Mame, Oh, bukan Mame. Oke, Mame Frit. Mame. Mame Frit. Lanjut Kak. Sekarang statusnya sudah punya pacar, tapi Siap. sudah kawin tapi belum nikah. Oke. Sudah kawin tapi belum nikah. Oke, tidak apa-apa. Itu hanya menggila saja. Dan sekarang saya masih nganggur. Sekarang saya masih sibuk di dunia per YouTuber. Oh, per YouTuber. Oke. Hanya itu saja. Oke, jadi buat teman-teman, kita kedatangan bintang tamu yang sangat keren pastinya di sini. Teman-teman yang kreativitas sekali. Teman-teman dari YouTube-nya Ngakak Sembarang, ada Lena alias Cidas alias dua Lenat Bombastik Brut, dan ada Kobus Nong Lamen Mior demi podcast India berpotong rambut juga. Terima kasih banyak karena teman-teman sudah mampir di Deal On Podcast.
Di sini kita datang duduk wora. Jadi sini kita harus wora-wora banyak ya teman-teman. Kita harus wora di sini. Cidas harus wora, Kobus juga harus wora di sini. Woda lagi. Oke, kita mulai dari Cidas nih. Kita tanya Cidas nih. Cidas, bagaimana sekarang ikut dengan Kobus di Ngakak Sembarang nih, di channel YouTube yang Ngakak Sembarang nih, bagaimana kehidupan sehari-hari dari dulu yang mungkin belum diajak dengan sekarang yang sudah diajak bergabung ini bagaimana nih? Kalau dulu sebelum diajak untuk kalahkan mau mere, saya kurang tenar. Oke, kurang tenar ya, kurang tenar. Setelah saya diajak main di channelnya Kakak Frit, di channel Ngakak Sembarang, puji Tuhan nama naik. Nama naik. Berarti Frit atau alias Kobus ini membawa berkat ya? Membawa berkat untuk Lena juga ya? Iya. Kalau Lena dulu tuh belum naik atau belum hits, sekarang sudah naik. Jadi buat teman-teman, mantan-mantannya Lena, saya yakin kalian juga pas Lena huangot iko. Lena huangot iko. Benar. Tapi pastinya Lena juga jangan berbangga hati dulu karena ini kan masih baru toh. Siap. Lena harus merendah dulu karena teman-teman juga pasti Lena sekarang kok sombong. Tapi sebenarnya tidak sombong, tapi sudah sibuk ya. Sudah sibuk. Terus Kobus, bagaimana nih? Oh iya kakak, saya lupa tadi di perkenalan. Saya asal dari Tanah Ai. Oh, Tanah Ai. Tepatnya di Uru. Uru. Buat teman-teman Tanah Ai, Uru, ini YouTubernya kalian. Kalian harus berbangga karena di Tanah Ai itu ada seorang YouTuber yang membanggakan Maumere karena dia adalah salah satu YouTuber di Ngakak Sembarang yang punya channel YouTube Ngakak Sembarang yang pastinya saat ini sudah menghasilkan lah. Jadi nanti kita bahas itu sebentar. Tapi sebelumnya mungkin Kobus ceritakan dulu awal mula sampai terpikirkan untuk bikin YouTube itu bagaimana kok? Saya ini kebanyakan nih minta maaf nih sebelumnya. Kebanyakan saya orang dari kampung, saya mau bikin YouTube tapi malu. Tapi Kobus ini jauh-jauh dari Tanah Ai dan menggemparkan kota Maumere dengan channel YouTube-nya Ngakak Sembarang dan kami semua tertawa di sini. Bahkan tadi sempat saya ke rumahnya mertua saya dan saya punya mertua tuh fans dengan Kobus ini. Serius. Buat mantu saya yang lagi nonton, fans dengan Kobus. Bahkan bapak mantu saya juga fans dengan Kobus. Bahkan keluarga besar saya fans dengan Kobus. Bahkan rakyat Kabupaten Sika juga fans dengan Kobus. Kita beri tepuk tangan dong untuk Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah fans dengan Kobus. Jadi saya akan menceritakan sedikit awal mula saya bergabung di dunia per-YouTubean. Ya, jadi pertama kali saya bergabung di dunia YouTube itu tahun 2018. Oke. Nah, itu awalnya saya sering buat lucu-lucu di kampus ketika kuliah. Terus ada teman, dia mulai kasih pendapat saya kalau boleh, kalau bisa kau buat satu konten buat YouTube saja biar dapat uang daripada kau hanya Jalan-jalan buat komedi tidak jelas seperti itu. Lebih baik hanya viral tapi tidak ada manfaatnya. Lebih baik buat sesuatu yang baru di dunia YouTube dan kau juga akan mendapatkan hasilnya seperti itu. Dari situ juga saya bilang oke, kalau begitu kakak daftar ke saya YouTube saja. Dan kakak itu namanya Enol Hayon, orang Nangahure. Enol Hayon. Buat Enol Hayon, nih kisah perjalanannya dia nih Enol Hayon. Yang lagi nonton mungkin Enol Hayon bisa komen di bawah ya bro. Ya, terus di samping itu juga saya juga banyak dukungan dari teman-teman semua untuk dukung saya untuk bergabung di dunia YouTube ini. Akhirnya sudah saya mulai upload video kecil-kecilan, misalnya story yang 30 detik begitu, dan Ada 19 detik.
Dari dia upload history video itu hanya 30 detik. Jadi buat teman-teman yang upload video 19 detik, ya mungkin nanti dia upload nanti ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, kemudian dalam perjalanan saya rasa bahwa saya ini kayaknya berhenti saja mau jadi YouTube karena Kau orang baik, no. Kau orang baik, kau jangan berhenti. karena waktu itu banyak kendala. Yang pertama dapat bulian dari teman-teman. Bukan yang dan mereka bully saya itu wajar karena Oke, jadi minta maaf buat para penonton. Kalau saya omongnya buat kalian tidak mengerti, tapi ini sudah saya yang sebenarnya. Saya apa adanya. Oke, jadi kayaknya minta maaf nih. Kayak di belakang mic sama di depan mic nih. Mic baterainya. Kenapa apa? Satu. ini pertama kali masuk podcast. Oh. Kenapa apa? Ini Lin. Ya kan kita dari awal sampai terakhir nih tertawa saja. Perdana nih masalahnya. Ay. Jadi tadi sudah sampai di mana? Sudah sampai di Perbulian. Ya. Ya, perbulian. Oke. Kita sampai di perbulian dulu dan yang berikut ke subscribe-nya dulu ya. Jadi begini, untuk teman-teman YouTuber pemula juga kalian bisa dengarkan ini saya curhat ini nih. Jadi awal mula saya buat konten YouTube itu tuh untuk kejar 1 subscribe tuh itu sulit sekali. Beda dengan sekarang itu kalau kau viral di TikTok atau viral di 19 detik. 19 detik atau di viral di yang lain-lainnya itu pasti kalau subscribe-nya banyak. Tapi saya dulu saya bergabung di komunitas YouTuber Indonesia. Wow, YouTuber Indonesia, Pak. Nah, tapi itu kami saling support ya. Misalnya saya itu istilahnya saling sub and sub. Itu berarti saling subscribe, tukar subscribe. Jadi ketika saya subscribe, saya screen, saya kirim ke mereka dan mereka juga pokoknya timbal balik seperti itu. Sampai di 800 subscribe itu saya langsung sakit lambung kumat. Dan kalau tidak saya is dead tapi Jangan Kak. Nanti Lena bagaimana? karena persyaratan untuk bisa dapat uang di YouTube itu atau Harus sakit dulu. namanya monetisasi itu harus 4.000 jam tayang dan 1.000 subscribe. Nah, Oke, dicatat ya 4.000 jam tayang dan 1000 subscribe. jadi untuk teman-teman yang mau bergabung di dunia per-YouTubean itu ingat itu persyaratannya 1.000 subscribe dan 4.000 jam tayang. Betul sekali. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe kami punya channel, ayo dong karena butuh 1.000 ya, butuh 1.000. Nah, kami masih ratusan kami artinya channel baru nih kan. Pasti suatu saat akan indah pada waktu. Oke. Kami yakin yang nonton juga sangat mencintai kami. Juga. Asik. Mencintai kita semua di sini. Dan kami juga mencintai kalian. Oke, jadi sepanjang perjalanan saya ke dunia per-YouTubean itu tuh banyak tantangan yang saya hadapi. Yang pertama itu mungkin minimnya fasilitas. Siap. Terus fasilitas yang saya maksud itu misalnya kamera, HP. Jadi waktu itu saya masih dengan HP Samsung Galaxy J2. J2 Prime itu dia punya RAM tuh kecil sekali. Jadi ketika dia punya kamera juga kentang. Lena kau jangan sama-sama. Jadi saya berusaha untuk membuat video durasinya mungkin panjang, misalnya 8 menit seperti itu. Tapi
HP-nya tidak support. Jadi ya terpaksa saya hanya 30 detik. Jadi untuk mengumpulkan 4000 jam tayang itu butuh waktu yang sangat lama. Dari 2018 saya bergabung di dunia YouTube dan saya baru monetisasi itu di sekitar tahun 2020. 2020. Jadi lumayan panjang lumayan perjalanan. panjang ya. Karena videonya itu hanya berkisar antara 2 menit, 4 menit, yang lain itu 30 detik saja. Intinya kalau sudah viral di WA ya itu sudah Begitu saja. dan yang pertama itu minimnya fasilitas ya kakak, itu tantangan yang saya hadapi. Kemudian ini menyangkut pembulian. Oke. Itu. Pembulian ini nih itu ya namanya netizen ya, dan setiap kali kita buat video pasti ada orang yang dukung dan ada orang yang tidak suka dengan kita. Betul sekali. Ya. Dan ada satu komentar yang saya sering baca itu gila, bilang Gila. saya gila. Sampai di titik ada yang komentar bilang gila ya. Iya, ya, komentar di saya bilang saya gila. Itu ketika saya buat video di lampu merah saya teriak ke sana. Oh, itu memang gila. Kalau itu memang gila. Kalau itu saya juga pasti bilang gila. Jadi itu cuma biasa sih sebenarnya. Tapi di sini saya ketika dibilang gila ya saya terima. Tapi Senang juga. saya senang dibilang Pulang gila. bikin acara begitu. Apa tidak? Hampir sama potong babi tapi gagal. Sama potong Lena saja. Tidak sama yang gila. Hanya pulang lapor ke suami kos. Dikobus lagi. Ya, jadi ketika orang bilang saya gila, itu saya terima. Dan di gila ini saya bisa kategorikan ada 3 gila. Yang pertama benar-benar gila, ada yang pura-pura gila, dan ada gila beruang. Oke Pak, gila beruang nih. Jadi di sini saya terima gila, tapi saya di gila beruang. Oke, gila beruang Pak, gila beruang nih. Jadi ini bukan saya sombong ya, ini maknya begini. Memang sombong? Kita boleh gila asalkan gila yang bermanfaat lah. Betul. Untuk diri sendiri dan juga orang lain. Maksudnya gila untuk bermanfaat untuk orang lain, mungkin orang lain merasa terhibur. Dan untuk yang tidak merasa terhibur ya itu haknya mereka. Betul Tapi saya punya pribadi ya, saya sudah berusaha gila untuk kalian. Oke. Jadi Kobus terus teman-teman Kakak Sembarang dia sudah berusaha gila untuk kita semua yang nonton ini. Jadi buat teman-teman, dukungan kalian itu sangat berarti buat mereka. Betul, dukungan kalian itu sangat berarti buat mereka, dan dukungan kalian itu bisa membuat mereka tuh setiap hari bikin konten. Ya? Pasti itu mereka bisa. Tapi Lena dari tadi diam, kok mereka punya kan dari tadi kau diam, tertawa, Lena ini dia hanya berani hanya bully saya di. Tapi oke, tadi kita sudah dengar sedikit tentang perjalanan panjang ya dari 2018 sampai dengan 2021 ini, dan kemarin baru di tahun lalu 2020 baru dapat apa tadi? Monetisasi. Monetisasi. Ulang. Monetisasi. Bilang ulangi 45 kali begitu. Monetisasi. Jadi baru di akun YouTube-nya. Jadi baru di akun di YouTube ya, artinya baru di akun di YouTube baru bisa terima uang lah. Terus waktu awal penerimaan keluarga nih, pasti ada yang bilang gini, "Wih, Frit sekarang nih YouTuber bah." Pasti awal-awal penerimaan keluarga itu bagaimana? Apakah mama tuh bilang, "Ih, mea on YouTuber nambah Oke. ataukah mama udah nonton parang mungkin, mea YouTuber apa YouTuber itu? Ini apa ini? Pernyataan ya. Maksudnya ini yang sangat bagus sekali, ini yang saya tunggu-tunggu dari kakak. Dan begini, untuk saya punya orang tua itu ya, bukan hanya saya punya orang tua tapi saya punya keluarga. Itu yang pertama tuh mereka marah karena
Sani sudah habis tidak ada kerja. Tiap hari hanya upload video tidak jelas. Dan mereka hanya tanya, mana kau punya uang, mana kau punya uang, mana kau punya uang YouTube. Tidak ada sampai sekarang, tidak ada bukti katanya. Jadi Sani tanya tetap diam dan saya hanya Merenungkan ya. merenungkan. Dan ketika mereka marah saya karena saya pengangguran, padahal saya juga sudah berusaha untuk pergi lamar kerja. Hanya ya itulah orang tidak apa, memangnya perusahaan ini milik kita. Nenek dan nenek, betul. Makanya kita lamar hari ini harus diterima, tidak. Jadi dari situ saya berusaha diam. Ketika mereka marah saya hanya diam dan saya saya tetap konsisten dengan saya punya pekerjaan satu ini, yaitu YouTube. Dan waktu itu saya hanya minta satu dari saya punya orang tua, saya hanya minta, kamu tolong bantu saya beli kasih saya satu HP saja. Oke. Dan itu pertama mereka tidak percaya juga. Akhirnya saya berusaha bagaimana caranya juga saya meyakinkan mereka bahwa pekerjaan yang di pekerjaan YouTube ini nih benar-benar menghasilkan uang. Akhirnya sudah saya cari cara, akhirnya sudah Jual tanah. Kalau Lena juga jual tanah juga. Tidak. akhirnya sudah saya mulai pura-pura tunjukkan ini monetisasi YouTube, mulai kasih tunjuk di mereka. Dan Mereka tidak paham. itu juga belum paham. Akhirnya sudah pokoknya saya berusaha semaksimal mungkin. Pokoknya saya harus panggil saya pun teman untuk bisa jelaskan ke saya punya orang tua ini bahwa YouTube ini benar-benar ada. Akhirnya sudah satu teman ada, dia juga bergabung di dunia YouTube juga, dia yang kasih jelaskan di saya punya orang tua. Akhirnya sudah memtua langsung belikan saya HP satu. Nah dari situ saya mulai dengan durasi video yang 8 menit lebih panjang. Nah, dan dari situ juga mohon maaf juga buat teman-teman yang tadi support saya itu, saya belum sempat sebutkan semua itu. Yang pertama yang mendongkrak saya punya YouTube itu kakak Gusti Senda. Gusti Senda. Jadi buat Gusti Senda sudah disebutkan namanya di sini, jadi kamu juga kita undang ke sini nanti. Kakak Gusti Senda. Selain itu juga ada Abang Chen gratis. Chen Gratis juga. Beliau tuh sangat bantu saya di dunia per-YouTubean ini. Ketika saya bingung ini caranya bagaimana, saya harus tanya banyak di beliau juga. Dan semua teman-teman saya yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu, intinya namanya satu teman itu kalian yang mereka yang sudah support saya sampai ya sekarang bukan jadi artis sih, tapi ya lumayan sukses. Semuanya sukses lah. Terus kalau Lena bagaimana Lena? Awal-awal diajak Kobus ke YouTube-nya Ngakak Sembarang, terus mama waktu itu marah tidak, terus atau ada keluarga yang sempat larang, kau tidak boleh bergabung di YouTube, kau tidak boleh bergabung dengan Kobus, kau tidak boleh begini-begini. Atau mungkin ada yang dukung kau, mungkin kau bisa ceritakan sedikit pengalaman-pengalaman pada saat diajak Kobus, terus sampai saat ini viral nih. Awal ketemu kakak tuh waktu di Jona Kongkoy. Tidak, waktu itu dia kuliah semester, dia baru ospek, saya sudah semester. Sabar, kalian tidak kompak sekali ini. Kalian ketemu di mana sebenarnya? Di Jona Kongko dulu, terus baru masuk kuliah. Saya kenal kau tuh di Itu sih. kampus, baru saya kerja di Sono Kongko, saya ketemu dia. Seperti itu. Terus Ketika saya gombal kau tuh, kau gombal balik saya. Kau kalah juga ya? Saya kalah, saya gugur. itu masih hanya sekedar say hi. Hanya kayak buku panggil biasa. Sekedar Hanya buku panggil biasa, hanya kakak, ya ade. Terus pas di tahun kemarin saya sempat viral di TikTok. wow, viral di TikTok nih. Lena viral di TikTok. Jangan lupa follow akun Gerentorang. Oke. Terus kakak Frit sempat lihat, sempat ajak juga. Ade mau tidak gabung dan kakak kan. Sempat pikir panjang juga. Sempat omong ke mama, bilang, "Mama, ada ini kakak nih YouTuber mau mere nih ajak Cides main nih. Boleh tidak?" Main maksudnya? Main di YouTube gitu. Oh, main. Omongin jelas. Teman-teman Terus- kadang salah paham juga. Mama bilang, kok kayak orang gila sa. Jangan, sibuk dengan kuliah tuh. Terus saya tutup nih niat nih.
Mama marah, terada yang dukung biar akhirnya saya bilang ke Kak Frit, sabar dulu sebelum ada waktu. Lama kelamaan begitu, ada nih satu teman nama Eni Wada. Dia bilang, Cidas, kau tuh lucu kalau kau gabung dan Kak Frit tuh bagus, kaum dua tuh kolaborasi tuh pas kan. Dia bilang begitu, minum terus. Ini orang belum suruh dia minum, dia sudah minum. Mungkin karena ada sponsor kopi di depan ini, makanya dia juga setengah mati minum nih. Cavino, kopinya enak sekali. Enak, jelas enak kan. Enak. Jika saya minum Cavino, saya punya jantung terasa berdebar. Tapi waktu diajak Kobus itu sempat Kobus tembak-tembak out itu? Tidak. Oh tidak. Berarti. Kebetulan waktu itu dia sudah punya. Tapi kalau tidak juga 4 juga boleh. OTW. Kalau tidak juga hajar. Lanjut, terus sempat saya punya dede juga marah. Bilang terus sibuk kuliah. Keras buat dede keluarga. Oh, gimbal lagi. Terus lama-kelamaan sebelum bodo amat. Ini sapi hidup, yang jalan ini saya, yang tentukan ke depan saya. Oke. Lawan dede, lawan orang tua nih. Akhirnya sudah saya chat, kakak saya mau nih ikut. Kaget. Video pertama tuh yang ada yang merusak ya. Nah, Oh, ada yang merusak. tuh kami tag-nya tuh di bawah monumen tsunami. Terus banyak tuh om-om sopir auto bis laran tuh kak lapor kan ke Sepom bilang, kok anak tuh ada main video baru tuh, ada betrek-betrek, ada yang merusak. Terus dede mulai tanya bilang, video yang bagaimana? Kaget mulai viral. Marah lah mereka bilang, itu kami bilang terus usah. Akhirnya saya mulai jelaskan sebelum dede videonya itu tuh sebenarnya bukan mau kasih jelek-jelek orang atau apa, tapi sebenarnya mau sindir anak muda juga pola kehidupan sekarang. Betul. Kan banyak kecelakaan sebelum menikah. Betul sekali. Jadi teman-teman nggak sembarang sebenarnya juga ada banyak sekali videonya mereka yang sebenarnya ini mengkritik teman-teman anak-anak muda yang sebenarnya masih harus sekolah, masih harus melanjutkan kuliahnya, tetapi dalam perjalanan minta maaf terjadi ya begitulah dan mereka harus memutuskan akhirnya berkeluarga seperti itu. Jadi sebenarnya ada yang merusak itu yang diangkat itu sebenarnya mau mengkritik sebenarnya ya, ada yang merusak itu. Iya. Tapi sebelum saya sampai di titik ini, sampai bisa ikut gabung sama kakak Kobus nih, kakak Frit maksudnya, itu saya juga pernah mengalami hal terpuruk, kejadian terpuruk. Oh, oke. Kalau sekarang gabung dan Kak Frit kan saya punya Enak. ekonominya satu ya, bisa terbantu lah biaya kuliah sedikit, bisa kasih mama juga. Kalau dulu mah suka cuci baju-bajunya orang, terus jual kue, jual koran, sampai tawarkan jasa ojek online. Oke, kita beri tepuk tangan dong untuk Cidas. Jadi sebenarnya dari keterbatasan itu banyak sekali hal yang kita dapatkan sebenarnya. Jadi pekerja keras, kita malu untuk bekerja apa saja, asalkan itu tidak mencuri. Terus saya kira perempuan-perempuan Maumere harus banyak belajar dari Cidas karena zaman sekarang siapa sih mau jadi tukang ojek online, apalagi perempuan ya. Siapa sih pasti malu lah jalan jualan mungkin jualan kue dan sebagainya di jalan, pasti malu dengan teman-teman kuliah dan sebagainya. Tapi Cidas tidak, dan dia membuktikan bahwa inilah dia punya jalan hidup dengan bergabung dengan Kobus, dan dia ya hari ini dia dikenal banyak orang. Tetapi waktu itu laundry itu pakai mesin atau masih pakai tangan-tangan? Oh, kebetulan yang minta tolong saya cuci itu punya mesin cuci, jadi saya pakai mesin cucinya, terus selesai itu saya bilas sendiri, jemur, bersihkan juga dengan ruang kamarnya. Itulah beliau kos, orang tersebut kos. Jadi saya diberi 100.000, jadi 1 minggu tuh sekali cuci setiap hari Kamis. Baik orangnya. Baik orangnya. Terima kasih buat orangnya yang mungkin sempat nonton juga ini. Sebenarnya ini juga membentuk
Lena sampai hari ini membentuk Lena menjadi perempuan yang dewasa, istri yang tegar karena ditinggalkan oleh suaminya juga ya. Daniel Owen Podcast, datang duduk borak.